Begini skenario perang yang bisa bikin Israel kalah. Dipelajari Mesir dan Suriah, gunakan Pasukan militer Israel atau Israel Defense Force atau IDF dikenal sangat tangguh dalam medan perang. Ini dibuktikan dengan berhasil mengalahkan dua negara sekaligus dalam Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Melihat dari proses perang, ternyata Israel punya kelemahan. Bila skenario perang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus, maka Israel bisa dikalahkan. Strategi tersebut kini dipakai oleh kelompok perlawanan militer Israel. Selama ini dikenal sebagai kekuatan militer yang sulit dikalahkan dalam peperangan, khususnya melawan negara-negara Arab. Namun sebenarnya image militer Israel yang selalu unggul dalam peperangan itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun berhasil memenangkan pertempuran dalam Perang 6 Hari Six Day War yang berlangsung pada 5-11 Juni 1967 dan Yom Kippur Oktober 1973, sejumlah operasi militer Israel pernah mengalami kegagalan dan kesalahan strategi militer serta intelijennya. Kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari tidak menyurutkan perlawanan dari pihak Mesir dan pejuang Palestina yang terus melancarkan serangan gerilya. Secara diam-diam, pasukan Mesir dan Suriah bahkan mempelajari bagaimana cara Israel memenangkan perang, dan strategi yang dipelajari itu kemudian diterapkan dalam Perang Yom Kippur serta terbukti sukses. Dalam Perang Yom Kippur, pasukan Israel yang semula bercokol di sepanjang terusan Suez dan dataran tinggi Golan babak belur dihajar pasukan Mesir dan Suriah. Pasukan Mesir bahkan sukses menyeberangi terusan Suez, mengamankan bibir pantai di bagian timur Gurun Sinai dan sekaligus mendobrak garis pertahanan terakhir Bar-Lev Israel. Sedangkan pasukan Suriah berhasil mengalahkan pasukan Israel di Gunung Hermon yang berlokasi di bagian utara Israel. Terdesaknya pasukan Israel dalam Perang Yom Kippur sekaligus menunjukkan bahwa pasukan yang dikenal memiliki superioritas di kawasan Timur Tengah itu ternyata bisa dikalahkan. Terpukul mundurnya pasukan Israel oleh gempuran Suriah juga menunjukkan adanya kelemahan di pihak intelijen Israel, Mossad, yang selama ini terkenal mumpuni. Kendati akhirnya Israel berhasil memenangkan Perang Yom Kippur, secara politik dan strategi tempur saat itu justru sedang mengalami kekalahan. Pada 2 April 1974, Komisi Agranat dan Pengadilan Tinggi Israel memanggil 6 orang pejabat militer Israel untuk mempertanggungjawabkan kesalahan respon militer Israel dalam mengantisipasi serangan Mesir dan Suriah di hari pertama. Mereka adalah Kastaf David Elazar, pimpinan Dinas Intelijen Militer, Eli Zeira, dan sejumlah stafnya. Sejumlah petinggi dan intelijen yang bertanggung jawab atas keamanan terusan Suez dan dataran tinggi Golan serta para pejabat terkait itu selanjutnya diminta mengundurkan diri. Beberapa hari berikutnya, kondisi politik dan militer Israel terus mengalami pergolakan akibat kesalahan strategi tempur itu. Perdana Menteri Israel saat itu Golda Meir juga menyatakan turut mengundurkan diri karena merasa ikut bertanggung jawab terhadap bobolnya pertahanan Israel. Apalagi di akhir Perang Yom Kippur, Israel telah kehilangan 2.500 serdadunya. Meir kemudian digantikan oleh Yitzhak Rabin. Sejumlah kegagalan akibat kesalahan strategis tentu saja menghantui Israel, seperti kegagalan pasukan elit Israel ketika berusaha menaklukkan para pejuang dalam pertempuran yang berlangsung di Lebanon pada bulan Agustus 2006. Senjata andalan anti-tank milik akan berhasil menghancurkan tank-tank canggih Israel Merkava. Rontoknya pamor Merkava yang selama ini merajai pertempuran di berbagai front jelas merupakan pukulan telak bagi superioritas militer Israel. Sebaliknya, bagi para pejuang
dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya, kelemahan militer Israel itu telah menjadikan momentum untuk melancarkan serangan ke Israel secara terus-menerus, baik berupa serangan secara gerilya maupun serangan asimetris berupa gempuran roket ke wilayah Israel seperti yang dilakukan oleh para pejuang dari kelompok Hamas. Akibat serangan yang dilakukan secara gerilya dan taktik perang asimetris dengan hanya mengandalkan roket, hasilnya ternyata sangat efektif. Militer Israel ternyata terbukti kewalahan dan sekaligus menunjukkan bahwa militer Israel makin tidak berdaya ketika harus menghadapi peperangan dalam jangka panjang. Iran berhasil tangkap mata-mata dari Israel. Pihak berwenang Iran menangkap sejumlah orang yang didakwa melakukan spionase untuk Israel dan negara lain. Hal ini dilaporkan stasiun televisi negara yang mengutip seorang pejabat Kementerian Intelijen yang tidak disebutkan namanya itu. Pejabat itu mengatakan pasukan keamanan menangkap sekelompok orang yang diduga memata-matai untuk Israel dan negara lain. Laporan singkat pada Senin 5 April 2021 itu tidak mengungkap detail mengenai kewarganegaraan para pelaku atau bukti yang mendukung tuduhan spionase. Iran tidak mengakui Israel dan mendukung sekelompok bersenjata anti-Israel di seluruh Timur Tengah, seperti milisi Hizbullah di Lebanon dan kelompok Hamas di Palestina yang menguasai jalur Gaza. Tahun lalu Iran menghabisi atau mengeksekusi mati pria yang dituduh membocorkan informasi pada Amerika Serikat dan Israel mengenai Komandan Garda Revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani. Tokoh militer terkenal yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Irak tahun lalu. Pada tahun 2019 lalu, Iran mengatakan mereka menangkap 17 warga Iran yang dituduh memata-matai lokasi nuklir dan militer negara itu. Orang-orang tersebut dituduh memberikan informasi bagi lembaga intelijen Amerika Serikat atau CIA. Beberapa di antaranya dilaporkan sudah dieksekusi mati. Lalu bagaimana dengan orang tersebut yang ditangkap karena menjadi mata-mata dari Israel? Di sisi lain, Erdogan tampar keras Israel. Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina.